Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar yang ngurusi pecandu-pecandu ini para ustadz. Ya, nah, barakallahu fiik. Kalau mereka sudah candu, sudah pada tobat, ada komunitas, ya, mantan-mantan narkoba, jadi kajian-kajian sunnah, masya Allah baik. Nah, jangan anda yang sudah tobat, ya, nggak punya ilmu, mau deket-deketin mereka, jangan. Bisa ketarik lagi nanti. Masallah, insyaallah itu ya. Untuk herbalnya bisa pakai air liur lebah, propolis, ya, bisa pakai cengkeh, bisa. Nah, dan yang paling penting jauhi mantan-mantan teman anda, baik candu rokok ataupun narkoba. Orang perokok kalau sudah berhenti, nanti mengisap bau rokok, mulai muncul lagi kadang keinginannya. Nah, dijauhin mereka. Orang-orang juga itu, ya, mereka yang sudah mantan-mantan pecandu masih konsumsi, ya, biahnya, kebiasaan mereka, alamnya mereka bisa nular lagi ke yang sudah tobat. Jauhi, ya, biar yang ngurusi pecandu-pecandu ini para ustadz, ya. Nah, barakallahu fiik. Adiktif dari obat-obat yang terlarang, diantaranya kalau dia berhenti dalam waktu singkat, ya, bukan berarti sekarang minum pil koplo. Katanya kalau berhenti waktu singkat gak bagus, jadi tapering off. Sudah tahu haram, kalau pakai dalil tapering off, akhirnya berhenti dari narkoba, pelan-pelan dosisnya dikurangi. Padahal sudah tobat, dikurangi, ya sama. Haram tetap haram. Ya, nggak ada dosisnya pakai tapering off kalau sudah haram. Ya, seperti obat menawar. Dokter-dokter rumah sakit jiwa, ya, spesialis penyakit jiwa, itu kalau ngurangi obatnya itu tapering off pelan-pelan biar nggak kaget. Ini orang gangguan jiwa. Kalau anda yang sudah tobat, jangan seperti orang gangguan jiwa. Nggak usah dosisnya dikurangi pelan-pelan, santung, tobat, putus. Yang penting keinginan kuat. Bekam untuk menghilangkan candu yang sudah teruji coba titiknya, yafuh dan umul mughith namanya. Ini di tengah sini sama ubun-ubun, 2 titik. Ditambahi dengan titik kahil di tengah, di leher, tulang leher yang ketujuh. Ya. Kemudian ditambahi titik kiri kanan, katifain. Titik kiri kanan ini untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Itu cara mengambil sebab. Berarti coba dibekam. Untuk herbalnya bisa pakai air liur lebah, propolis, ya, bisa pakai cengkeh, bisa. Nah, dan yang paling penting jauhi mantan-mantan teman anda, baik candu rokok ataupun narkoba. Usia 40 tahun, mata kita tidak seperti mata kita ketika masih kecil. Ya. Yang dulunya matanya jernih tanpa pakai kacamata, sekarang sudah pandangan berkurang. Daya akomodasi berkurang. Ya, daya akomodasi berkurang juga tidak lepas dari makanan kita. Kenapa mata kita minus? Ternyata makanan juga pengaruh. Makanan yang kita makan ternyata menimbulkan plak-plak di pembuluh darah. Bahkan peredaran darah yang harusnya disubsidi ke mata, ke retina, berkurang gara-gara kotoran-kotoran yang sudah nempel di dalam pembuluh darah. Siapa yang salah? Kita salah makan. Ya. Ini penyebab dari dalam. Penyebab dari luar seperti kebiasaan melihat sesuatu yang terlalu kecil, atau zaman sekarang sering melihat gadget. Anak umur 5 tahun sudah tidak sedikit harus pakai kacamata. Ketika usia 40 tahun ini adalah usia bukan hanya ibadah yang Anda harus hati-hati, tapi juga kesehatan kita. Di usia 40 tahun, usus kita nggak seperti usus kita masih di dalam perut ibu. Usus kita masih 0 sampai 10 tahun. Nggak sama. Usus kita sudah tebal. Dipenuhi dengan kerak-kerak, plak-plak usus.
Ya. Oleh karena itu apa? Ketika usia 40 tahun, perhatikan makanan Anda. Jangan asal makan. Apalagi teori yang sudah diajarkan Nabi melalui makanan panas dan dingin, ternyata bisa membersihkan plak-plak di usus. Ternyata bisa mengobati kasus kanker sekalipun. Subhanallah.